warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 21 April 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Pemprov DKI Jakarta melakukan pembenahan fasilitas untuk mendukung Jakarta sebagai destinasi olahraga, pembangunan jogging track di taman-taman hingga penjajakan kerjasama dengan Pemprov Banten untuk pengembangan Loop Soekarno-Hatta bagi pesepeda. Bakal menjadi lokasi favorit warga untuk beraktivitas olahraga. Kita ke informasi selanjutnya. Memperingati Hari Angkutan Nasional pada 24 April 2025 mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan layanan transportasi umum bagi seluruh warga. Moda transportasi yang masuk dalam layanan gratis ini yaitu bus Transjakarta, Mikrotrans, MRT, dan LRT. Kemudian ada informasi pembangunan RSUD Cakung dimulai awal tahun 2026 dan ditargetkan sudah bisa dioperasikan pada akhir tahun 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan menjadikan RSUD Cakung menjadi rumah sakit pertama di Jakarta yang di-branding ulang sekaligus menjadi RSUD percontohan dalam peningkatan pelayanan kesehatan modern bagi warga. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan meluncurkan rute baru Trans Jabodetabek Blok M Alam Sutra bertepatan dengan Hari Angkutan Nasional tanggal 24 April 2025. Di hari itu juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan warga Jakarta menggunakan transportasi umum tanpa dibungut biaya atau gratis. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau hutan lindung mangrove Angka Kapuk Penjaringan Jakarta Utara. Pramono mengikuti penanaman 7.500 bibit mangrove bersama Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Ikatan Alumni SMA N1 Jakarta, Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Satuan Komando Pasukan Katak. Di sela kunjungan tersebut, Pramono mengungkapkan rencananya meluncurkan rute baru Trans Jabodetabek sekaligus kebijakannya untuk mengajak warga Jakarta menggunakan angkutan gratis. Di tanggal 24 kami juga akan menggratiskan bukan hanya perempuan tetapi juga pria, laki-laki juga dibebaskan karena itu merupakan hari transportasi nasional. Dan juga pada hari itu kami akan meluncurkan trayek baru sebagai komitmen kami untuk membuka yang mulai dengan Trans Jabodetabek yaitu dari Blok M ke Alam Sutra. Sebelumnya Dinas Perhubungan juga telah melakukan uji coba rute Blok M Alam Sutra dengan waktu tempuh sekali perjalanan 82 hingga 90 menit. Rencananya 4 rute baru Trans Jabodetabek lainnya akan diluncurkan segera. Rute tersebut yakni Pantai Indah Kapuk 2 Pluit, Pantai Indah Kapuk 2 Jembatan Baru, Kota Wisata Cawang via Jati Asih dan Binong Grogol. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Aktivasi Taman 24 Jam di Jakarta merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi tawuran. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membenahi fasilitas olahraga dan pendukung lainnya di taman-taman yang bakal beroperasi hingga malam serta 24 jam. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, peningkatan durasi penggunaan fasilitas tersebut bisa memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kegiatan positif. Jadi tawuran merupakan hal yang menjadi perhatian kami. Salah satu faktornya adalah yang namanya anak-anak muda yang energinya berlebihan ini memerlukan tempat untuk berekspresi. Dan kami akan memperbaiki seperti yang saya sampaikan, taman-taman di Jakarta akan kami buka 24 jam. Termasuk di dalamnya adalah
tempat-tempat untuk olahraga dan juga tempat untuk berekspresi secara seni akan kita perbaiki, dan untuk itu mudah-mudahan akan bisa mengurangi tawuran yang ada di Jakarta. Sebelumnya Pramono telah meninjau Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan Taman Leuser yang dipersiapkan untuk aktif 24 jam. Sementara Tebet Eco Park, Pramono memutuskan hanya buka hingga pukul 10 malam. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Untuk warga yang sedang work from anywhere, tim media sosial Berita Jakarta punya rekomendasi tempat nyaman dan gratis. Spot tempat kerja gratis yang cocok untuk work from anywhere. Untuk lokasinya sedikit unik karena ada di stasiun LRT Cawang. Siapapun boleh kok pakai fasilitas ini dan nggak perlu mendaftar. Yang mau laptopan tenang aja karena di sini disediakan stop kontak yang cukup banyak. Mau internetan? Tenang, kalian tinggal scan aja barcode wifi yang sudah tersedia. Mau diskusi ataupun meeting bareng teman di sini juga bisa loh. Spot tempat kerjanya juga cukup banyak, jadi kalian tinggal pilih mau di mana. Coworking space ini buka setiap hari dari pukul 8 sampai jam 9 malam. Jadi cobain deh untuk work from anywhere di coworking space stasiun LRT Cawang. Working space ini diharapkan menjadi solusi bagi pengguna yang ingin bekerja dan menyelesaikan tugas selama masa transit menggunakan LRT Jabodebek. Dan kami berharap pengguna dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Selasa 22 April 2025 diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Sementara Kepulauan Seribu akan diguyur hujan dengan petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. Demikian berita Jakarta hari ini, saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.